biasanya mental block itu butuh terapi deh. Pasti bang. Nah, ini terapi ya? Terapi saya pertama tetap melihat film-film lucu kan, di YouTube kan banyak gitu kan. Tapi ada secara khusus kan ikut NLP kah atau apa? Iya kalau ikut training atau NLP dan sejenisnya tuh jarang bang. Jarang ya? Jarang gitu kan. Saya lebih ke olahraga, ke hiburan, iya. mengalihkan pemikiran. fokus gitu kan. Iya. Kalau udah istirahat, capek, udah tidur, energi bertambah, baru fight lagi. Iya, Kayak gitu dia. iya. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan malam hari ini aku kedatangan seorang tamu ya, dan ini kita akan bercerita tentang perjalanan hidup seorang anak muda yang sudah meraih ya bisa dikatakan sukses lah gitu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi usia sekarang udah baru 22 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Bang Iyalah. Fadil. Ya. Ya, Fadil. kita bakal ngomong panjang nih, agak panjang ya, tentang perjalanan Bang Fadil sehingga sekarang sudah menjadi ya ada sesuatu achievement lah ya di dalam hidupnya. Ini banyak sekali nih yang harusnya bisa ditiru oleh teman-teman kita yang masih muda, ya kan? Karena begini, yang kebanyakan orang kadang-kadang dia tidak bisa berpikir untuk ke depan. Nah, tapi kadang dia selalu puas dengan dirinya sendiri. Nah, benar nggak? Benar sekali. Nah, boleh kita cerita dikit dong. Iya. Dulu SMP di mana? SMP, saya SMP 9 Pontianak. Pontianak. PNK. Pangeran PNK. Kusuma. Iya. Kemudian lanjut ke SMA. SMA Negeri 8 Pontianak. Ampera yang Di pernah Ampera. terbakar. Iya. Ada lapangan bola kan di sana kan. Di situ. Kemudian itu mulai berbisnis itu dari usia berapa itu? Saya berbisnis itu pada usia 16 tahun. 16 tahun udah 16 berbisnis. tahun. Ya, Bocah latar belakang orang tua apakah dia Orang udah berbisnis? Tua kalau bapak sendiri itu kerja karyawan pegawai di suatu perusahaan ya, BUMN di Pontianak gitu kan. Dan kalau mama tuh pas gendong saya waktu kecil umur 5-6 tahun gitu, itu jualan baju gitu kan, tas segala macam. Iya, berarti nular tuh dari situ ya. Alhamdulillah nularnya dari mama gitu kan. Dari mama gitu. Terus yang pertama kali bisnis dilakukan itu di usia SMA 16 tahun, 16 kelas tahun. 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Kelas 2 SMA udah mulai jualan. Iya, jualan. Jualan apa saat itu? Produk herbal. Produk herbal. Ya. Dari mana Anda tahu produk herbal? Jadi kemarin ceritanya tuh dikit kemarin kan ada teman kan dia pemain voli tinggi, hampir 2 meter tingginya. Jadi namanya tuh Bagus Heriansyah gitu kan. Nawarin langsung pas lagi istirahat, nyantai gitu kan. Deal ada kerjaan nih, dibayarnya harian. Gitu kan. Mau dong gitu kan. Okay. Jadi otak saya mikirnya ini apa, kerjaan apa? Kuli bangunan kah saya bilang kan. Bayarnya harian lagi kan. Harian gitu kan. Aku nggak bisa jelasin nih Deal, pulang sekolah aja gitu dia. Ada orang yang bisa ngejelasin dengan kepolosan, keluguan, nggak ngerti bisnis, nggak tahu apa-apa, husnuzon aja. Berusaha baik, kan ngikut, ya udah dijelasin pulang sekolah. Jadi pada saat itu tahun usia kelas 2 SMA tahun 2013 Herbalife udah berapa tahun berdiri kalau nggak salah itu? Kalau Herbalife udah lumayan lama. Ya. Cuman kan ya boomingnya juga di tahun-tahun itu kan. Masuk sampai ke pedesaan dan sebagainya gitu kan. Kalau saya mohon maaf yang ngerjakan bukan di produk Herbalife-nya. Oh gitu. Ya, ini dari Jakarta gitu dari kan. Jakartanya, bukan dari Herbalife-nya. Ya, gitu. mungkin kalau Abang sendiri pasti pernah dengar dong Propolis gitu. Oh iya. Pernah dengar. Itulah yang saya kerjakan di usia muda gitu kan. Dengan ketidaktahuan apa-apa tentang bisnis, hanya bermodalkan impian. Iya. Pengen beli motor Ninja kemarin. Saat itu ya. Jadi terobsesi pingin beli motor Ninja gitu ya. Iya, diiming-imingin Iya. Karena lugu polos nggak tahu apa-apa, pengen banget gitu kan. Alhamdulillah nggak kesampaian. Nggak kesampaian. Alhamdulillah ya. Kalau kesampaian kita dapat apa gitu. Iya, betul. Oke. Terus. Setelah itu kerjakan 3 bulan tuh nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Ditawarin tuh kayak katanya dapat hasil harian. 3 bulan kerjakan nggak ada hasil. Karena nggak prospek atau nggak apa? Ya bisa jadi. Karena kan buta dengan bisnis. Nggak tahu ngomong, nggak bisa bicara, nggak bisa meyakinkan, bla bla dan segala macam. Akhirnya bisanya cuma nyalahkan aja.
Nyalahkan diri sendiri, nyalahkan enggak, orang? bisnisnya. Oh, bisnisnya. Temennya gitu kan. Disalahin. Oh, Ya, pokoknya iya, disalahin iya, dah. iya, iya, Karena kan anak muda usia 16 tahun, diri saya pribadi itu nggak bisa nyalahkan diri sendiri gitu, Bang. Iya, harus masih cari ego aja Iya. pada saat itu kan. Cari kambing hitam aja, Iya, kan? iya, benar, Di usia benar. seperti Terus? itu. Akhirnya dinasihatin, diikutin training gitu Sama kan. siapa itu? Sama, wah udah kayak abang angkat. Oh. Jadi nama beliau Iya, tuh iya, sekarang namanya Bang Raven kan, usianya masih 25 sekarang gitu kan. Cuman di masa itu beliau tuh udah menjadi presiden anak di sebuah komunitas di Pontianak. Beliau udah ikut organisasi, Ya. punya public speaking yang bagus iya, gitu iya, kan, iya, punya iya. leadership yang bagus, keren. dibina dan digembleng lah saya gitu kan. Yang seringnya dulu saya selalu nyalakan beliau. Dikit-dikit nyalakan, Iya, dikit-dikit iya, nyalakan. iya. Karena kesabaran beliau, nah, jadilah benar-benar saya memahami pelan-pelan bisnis tersebut. Oh, keren, Iya. keren. Jadi pertama kali itu yang ditanamkan oleh seorang leader, leader lah bisa Iya, dikatakan iya. ya gitu ya. Itu apa yang pertama kali ditanamkan sehingga kita mindsetnya kita berubah gitu? Iya, pertama tetap yang ditanamkan pola pikir, mentalitas, sama benar-benar kita memahami tentang sebuah proses gitu kan. Karena setahu saya sampai saat ini saya belajar gitu kan, Iya, banyak iya. anak muda yang tidak memahami proses. Iya, Maunya iya. instan, Betul. maunya cepat, Betul, maunya betul. bener-bener dapat instan hasil yang gede gitu kan. Ternyata filosofi yang sampai saat ini saya pegang gitu ya Bang, apa seperti kayak contohnya berlian Bang. Oh. Berlian tuh kan atau mutiara diciptakan di dasar laut, di dalam kerang dengan tekanan air yang luar biasa, dengan banyak binatang buas di dasar laut gitu kan, dan diciptakan bertahun-tahun. Iya. Sehingga terjadilah sebuah mutiara atau berlian yang harga nilainya jauh lebih mahal gitu Iya, kan iya, dibandingin betul. yang lain gitu kan. Artinya semakin kita diuji, semakin rasa sakit itu kita nikmati, kita mampu melewatinya, jadilah kita sebuah nilai Iya, kehidupan iya, yang menjadi sebuah kayak berlian tersebut Iya, kayak gitu. iya. Nah, pada saat itu tantangan pertama pada saat berjualan gitu kan. Iya. Nah, ini banyak nih orang pingin menjadi sales marketing gitu kan, tapi Iya. dia nggak mau menerima rejection. Iya, pasti gitu Itu kan. apa pada saat itu pertama kali? Tantangan yang paling pertama meyakinin orang tua. Meyakinin orang orang tua. tua. Problem pertama orang tua nih. Orang tua. Orang tua Lingkungan tidak keluarga. menyetujui atau gimana? Alhamdulillah ya, kemudahan yang sangat luar biasa ya. Orang tua menolak sekali. Menolak sekali Jadi gitu, maunya Bang. orang tua kerja di kantoran Ya, atau gimana? Gitu ya? karena memang orang tua zaman dulu ya, mohon maaf ya. itu Sekolah. kebanyakan mikir sekolah lah Sekolah tinggi-tinggi, tinggi, kemudian kerja di kantor. kerja di kantor pegawai ya, gitu ya. kan, gajinya pasti, hasilnya jelas, masa depannya terjamin. Ya. Ya, dapat pensiun, Ya. hidup nikmat, ongkang-ongkang kaki. Gitu Bisa kan. gadaikan SK. betul banyak kejadian Iya sekarang kan? ya, Ya, betul. kan itu. Iya. Akhirnya proses demi proses saya coba cari celah, ternyata orang tua juga takluk karena kesungguhan saya gitu kan. Ngelihat tiap hari ada yang join, ada yang gabung, ada yang belanja beli gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya pelan-pelan orang tua juga pengen tahu Ya, sebenarnya ya, ya. apa yang dikerjakan. Oke. Saya bawalah ke seminar, gabung. Gabung. Orang tua gabung juga. Ya, bapak atau mama? Awalnya tuh mama yang Mama. menyerahkan Oke, diri. oke, siap. Mama yang menyerahkan diri. Mama dapat untung, Ya. dapat hasil. Bapak Ikut. penasaran ya. Nah, terus? Ikut juga, gabung juga gitu kan. Akhirnya bapak gabung, keluarga belah bapak pelan-pelan Gabung ikut semua. gabung Ikut. semua. Wah, berarti ring 1 udah kena dapat semua nih gitu kan. Iya, alhamdulillah gitu, Bang. Iya. Terus setelah itu yang tantangan pertama ketika udah meyakinkan orang tua. Ya. Apa lagi yang kedua? Tantangan yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Ya. Dibully gak sih? Udah kayak jin kiprit. Di dalam Gitu ya? sekolah bener-bener nggak Tetap dianggap. ada ya Oh yang pasti. toxic people kayak gitu ya? Pasti. Netizen terus. sampai kiamat pun nggak bakal Ya, pasti munah dong. gitu Iya, kan. iya, Pasti iya. ada gitu. Ngapain ngerjain kayak gitu? Iya. Lu masih muda, iya, kuliah aja iya. gitu kan. Saya boleh nanya nggak nih Bang? Boleh. Sarapan pagi abang apa biasanya? Sarapan pagi saya itu ya kadang nasi. Nasi gitu ya? Iya, kadang-kadang ya enggak sarapan. Nggak sarapan gitu ya? Bener. Ya, tapi alhamdulillahnya pengalaman pas benar-benar merintis usaha itu, sarapan pagi saya itu bulian.
Bukan nasi ya? Bukan nasi. Oh, jadi karena memang saya belum bisa manajemen waktu dengan baik dan benar. Taunya ambisi kan, pengen ambisi, pengen sukses, pengen kaya di usia muda, waktu tidak termanajemen. Akhirnya pulang nggak pulang merintis waktu itu tuh jam 12. Jam 12 paling awal. Paling awal. Terinspirasi dari apa namanya wanita $1.000.000 atau? Iya, salah satunya Mary Riana itu gitu kan. Iya, dengan kegigihan beliau kan, nggak melihat waktu, nggak melihat capek, bosan, jenuh segala macam. Tapi saya itu bosan nggak sih? Gimana? Pada saat itu sampai titik bosan nggak sih? Pasti ada. Karena hobi saya sebelum berbisnis itu bola futsal. Bola futsal. Dan itu ditinggalkan. Ya, berat banget gitu, Mas. Saya lebih memilih bola futsal dibandingkan wanita. Gitu ya. Pada masa itu. Berarti kalau mau cari wanita yang mirip bola futsal. Iya. betul. Yang suka futsal. Iya, bisa jadi. Karena memang belum ada gimana ya, bukan nggak nafsu atau nggak gairah gitu, Bang. Tapi lebih enak aja ikut-ikut kayak dulu Subasa. Kadang kita polos muda kan, bola adalah teman, bola adalah sahabat gitu kan. Akhirnya ketika tahu bola itu benar-benar hanya membuat terkenal saja, membuat banyak teman, tapi untuk masalah finansialnya kurang. Dengan berat hati ditinggalkan. Gara-gara tuh bisnis. Itu dia. Tapi teman-teman dari futsal itu bisa juga mungkin ada satu dua orang gitu, Bang. Karena itu lumayan juga kan, itu masuk ke ring 3. Iya. Betul sekali. Iya. Tapi kembali lagi ke tentang bulian tadi itu, kan. Kan sarapan orang kan rata-rata bubur, nasi kuning, nasi kotak segala macam. Itu langkah pertama saya masuk kelas tuh bener-bener, wah, nih tukang obat datang. Nih saat itu ya. Iya, pembisnis saram datang, penipu datang gitu kan. Jangan dekat-dekat segala macam. Mungkin pernah ada satu ikut apa namanya ya, MLM kemudian penipu atau gimana? Ya mungkin bisa jadi pertama saya kan kemarin udah bantu menjelaskan ke mereka sebagian dalam kelas. Tapi gitu nggak ada hasil. Nggak ada hasil. Akhirnya ya mereka karena memang nggak bisa menjawab hal-hal yang saya sampaikan, hal-hal yang saya buat pernyataan tersebut. Akhirnya mereka benar-benar nggak mau gabung karena memang benar-benar bingung mau ngelawan itu pakai apa gitu, Pak. Nah, ngebantahnya itu pakai apa gitu kan. Nah, di masa itu akhirnya sementara itu udah dapat ilmunya. Udah dapat ilmunya gitu, Bang. Cuman baper juga, Bang. Ya pasti dong. Makanya aku bilang sama teman-teman kalau dia mengaku sales, kalau belum pernah menerima 100 rejection, belum sales. Betul kan. Kalau cuman nerima kemudian ditolak kayak gitu atau di PHP-in, wajar. Udah pasti. Ketika datang ke situ, Pak dari mana? Oh, saya enggak. Belum aja ada apa-apa gitu kan. Wah, itu ngeri tuh. Maksudnya kita udah baper duluan. Betul. Apalagi kalau orientasi kita pada uang ya. Udah pasti. Kita butuh duit nih, terus udah gitu kita tawarin malah ditolak. Itu bapernya lama tuh. Kecewanya bisa berbulan-bulan. Iya, betul. Ngalamin gak sih kayak gitu? Pasti, Bang. Pasti ya. Makanya ada titik jenuh, bosan, uang nggak dapet, pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Ya bahasa orang zaman sekarang kan lebih besar pasaksa daripada tiang. Akhirnya orang tua juga mempertanyakan, mana hasilnya gitu kan. Sibuk tapi nggak ada hasil. Sibuk nggak ada hasil. Akhirnya tekanan orang tua terjadi lagi gitu kan. Lingkungan juga bener-bener ngelihat gitu, Bang. Hasilnya apa, Del? Hasilnya apa gitu, Bang. Akhirnya carilah ilmunya, introspeksi diri, belajar lagi. Akhirnya pelan-pelan roda tuh berputar, Bang. Iya, betul. Karena orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Tapi orang-orang yang terkadang hanya sekedar memprotes atau mempertanyakan yang lebihnya, kalau menurut aku sih dia menunggu Anda untuk sukses. Betul. Nah, setelah itu pasti. Apakah dia akan menertawakan atau dia akan mengikuti kita? Iya, gitu pasti. Sempat suatu hari itu, Bang, di dalam kelas saya saking semangatnya, saya teriak, Bang. Saya teriak, statement saya tuh saya pengen keliling Indonesia. Dianggap gila gitu ya. Ini kalau ingat-ingat seperti itu tuh bener-bener gimana ya? Gila, nggak mungkin deal gitu kan? Nggak bakalan terjadi. Mimpi jangan terlalu tinggi-tinggi, jatuh sakit. Terus kawan-kawan kelas gitu kan. Akhirnya gara-gara kalimat-kalimat itulah menjadi bahan bakar bagi saya. Gitu kan. Gua harus nunjukin. Nggak bisa nih gitu kan? Nggak bisa gitu kan? Iya. Nah, akhirnya seiringnya proses pelan-pelan ikut training, Bang.
ke Jakarta, Bogor, Itu dibiayain sama siapa pada saat itu tuh? Ya alhamdulillah dari pelan-pelan diajarin cara menabung gitu kan. Ya jualan tuh kan. Finansial manajemen gitu kan. Akhirnya di mana untuk hasil motor, mobil, rumah atau segala macam, mana untuk training, nambahin skill, kemampuan memang harus ada disisihkan. Iya. Karena di betul ya, maksudnya di dalam sebuah perusahaan lah yang kita masuk ke dalam sebuah lingkungan kayak gitu, itu positifnya adalah yang saya dapat ambil itu kita bisa mendapatkan pendidikan marketingnya, kemudian mental buildingnya gitu ya. Nah itu yang positif ya, itu bisa diaplikasikan dalam hal apapun. Iya, dalam lini perusahaan, usaha apapun jenis apapun. Iya. Terus udah itu ikut training. Mindset berubah dong. Iya pasti. Setelah berubah apa yang Anda lakukan? Setelah berubah ya jadikan kawan-kawan yang membuli itu ya bahan bakar gitu Bang. Untuk bensin kita tambah lebih ngepot lagi gitu Bang. Kan jadi bahan bakar. Keren. Dendam saya tuh dendam positif ya, tunggu tanggal mainnya gitu sampai ya mungkin banyak orang juga yang nggak percaya Bang, sampai wali kelas saya itu Bang. Dijadiin wali kelas gitu kan, masih ingat karena wali kelas nih merangkap, selain wali kelas dia jadi pelatih futsal saya. Rekrut tuh. Ya karena ya alhamdulillah ya Bang, karena memang bapak kandung saya pemain bola dan futsal. Jadi skill saya tuh memang benar alhamdulillah lah satu langkah lebih daripada kawan-kawan, sehingga saya itu tanpa ada latihan-latihan hamin seminggu atau 2 minggu dipanggil jadi pemain inti. Beruntung lah ada di situ ya. Jadi akhirnya bener-bener kawan-kawan pada cemburu gitu kan. Saya juga merasa bener-bener gak enak gitu kan pada masa itu. Akhirnya gara-gara bisnis itu kan saya ikut training. Saya dilema Bang, antara milih pertandingan di Gor Pangsuma. Itu kalau nggak salah namanya apa ya? Popda ya, bukan Popda, apa namanya tuh di kayak yang Fakultas Hukum biasanya di personi apa lah kayak itulah kan di Gor Pangsuma sama training. Harinya bersamaan. Hari bersamaan. Gimana tuh? Nah itu dia yang membuat saya memang benar-benar dilema gitu kan, antara hobi sama masa depan. Kan. Karena memang hobi saya main bola tuh dari TK Bang. Dari TK. Jadi kalau mungkin pernah Abang dengar dengan teman-teman pernah ada perlombaan di tepi Jalan Ayani di depan Mujahidin. Pernah. Nah, saya pernah ikut. Di situ. Pernah ikut waktu TK SD saya pernah ikut di situ gitu kan. Jadi memang kecintaan saya terhadap bola dan futsal tuh lebih. Cuman saya ngelihat finansialnya, uangnya, hasilnya nggak besar, nggak menjamin gitu kan. Akhirnya pelan-pelan saya memutuskan untuk fokus. Olahraga nggak jamin di sini. Iya, ya Abang bisa ngelihat sendiri lah, nggak perlu gitu bahas gitu kan. Kadang-kadang disunat juga kan. Iya. Dapatnya seharusnya berapa gitu kan. Oknum lah di mana-mana pasti kan. Kita ini juga polos, cuman setaunya dapat duit terkenal, tapi duitnya juga nggak bisa beli ini itu segala macam gitu kan. Kalau untuk menyalurkan hobi nggak apa-apa gitu. Betul. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya untuk memikirkan masa depan, kita ada pilihan yang lain itu dilema pilihan terberat Bang di usia itu. Pilihan karena terberat. Itu ada hobi hobi gitu kan. Ada hobi, pilihan terberat. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut training, meninggalkan dunia perbolaan saya. Iya, karena lebih memikirkan masa depan. Sakit nggak sih pada saat itu? Waduh, gimana ya saya mengekspresikan ya? Maksudnya kan kita kadang-kadang begini ya, kita kehilangan sama teman-teman ngumpul. Kita kehilangan lingkungan yang tadinya kita bisa convert di situ, kemudian kita pindah kepada lingkungan yang orangnya energi, kemudian ini terus. Sering ditagih nggak sih? Iya pasti Bang. Pasti. Progres nih. Pasti gitu kan. Udah prospek belum gitu kan. Dievaluasi pastinya. Kan. Gitu dia. Risih nggak pada saat itu? Bukan. Tekanan gitu. Bukan nama lagi. Akhirnya saya mengolah tekanan itu menjadi sebuah Bang, evaluasi diri gitu Bang. Yang awalnya memang bener-bener saya pengen mau berhenti gitu Bang. Pengen down, berhenti, nggak mau ikut lagi, nggak mau kerjakan lagi. Tapi pada akhirnya yang membuat saya benar-benar pengen bangkit kembali ya impian gitu Bang. Impian, ngelihat orang tua udah tua, kerja keras banting tulang gitu kan.
saya sebagai anak yang paling tua, Iya. punya 2 saudara kandung, Iya, gitu kan, harus menjadi sampel contoh, Iya, gitu kan. Iya. Jadi bener-bener impian, kekuatan impian, kekuatan impian. Iya, kekuatan impian yang membuat saya tuh bangkit gitu, Bang. Cuman ya saya selalu bener-bener pas dapat ilmunya sekarang tuh, kalau mungkin abang pernah dengar Ustadz Daas Latif. Ustadz Latif yang dari Makassar. Tahu. Saya tuh megang sampai sekarang prinsip beliau tuh, kalau ada emak-emak yang cerewet, emak-emak cerewet kan suka ngomel gitu kan, suka bener-bener kerepek lah bahasa Pontianaknya gitu kan, dijorokin sama suaminya di sebuah bukan lingkungan tapi sumur yang jaraknya berapa belas meter. Ternyata di dasar sumur tuh ada jin, udah 50 tahun dia di situ. Jinnya pergi. Alasannya karena nggak bisa dengarkan ocehan dari emak. Akhirnya bener-bener saya belajar bener-bener memaklumi, bener-bener menintrospeksi gitu lah. Ternyata tekanan ini dia sayang sama saya gitu kan. Mau saya berhasil, mau saya sukses gitu kan, mau saya berubah karakternya. Yang paling terpenting tuh karakter, Bang, saya ngelihat kemarin. Benar. Setuju tuh kalau yang di situ tuh. Iya. Nah, karena gini tidak semua orang loh untuk mendapatkan itu. Iya, betul. Ya, itu hanya dilakukan pada orang-orang yang betul-betul dia ingin merubah. Iya, betul. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya mimpi. Iya, betul. Nah, untuk menumpukan mimpi ini, kadang-kadang kita harus membreakdown banyak hal. Iya, betul. Supaya kita terarah, tidak terlalu buyar kemana-mana mimpinya, kayak gitu ya. Tujuan nah, gitu ya. Tapi ketika ngomong-ngomong mimpi ini, ketika mimpinya, oh kamu ketinggian mimpinya nih kayak gitu. Itu kan kadang-kadang menjadi sebuah beban untuk kita, kemudian ingin membuktikan sama orang lain gitu kan. Terus orang lain juga pasti menunggu tuh hasil. Ya pasti, kan follower juga tetap pasti ada. Oh iya gitu pasti kan. dong, ya kan. Iya kan, itu dia. Impian tuh yang awal-awalnya memang bener-bener hanya di dalam pikiran, guru, mentor, leader selalu menyampaikan harus tertulis, Bang. Iya. Tulis, di print, dicetak, ditempel, dilihat. Berarti gitu kan. bikin dream book dong. Oh pasti. Dream book udah pasti saya buat dengan kepolosan, keluguan, yang ikut-ikut aja lah. Karena saya ngelihat memang mentor yang saya yang bina saya itu memang benar-benar beliau udah ada hasil gitu. Jadi saya hanya percaya sama beliau gitu kan. Lihat pengen juga ada hasil seperti beliau. Iya. Terus waktu kita memprospek orang, kita memprospek, meyakinin gitu ya. Mempengaruhi lah, orang, ya kan. Kita bukan mempengaruhi sesuatu hal. Oh, kamu rekrut masuk ke sini bukan di situ. Tetapi lebih memotivasi orang supaya lu hidupnya jangan kayak gini-gini terus dong, gitu ya. Coba bergairah dong, coba bangun mimpi Anda dong, gitu kan. Tapi ketika Anda belum sukses, orang nggak akan ngeliat loh. Pasti. Iya kan? Nah itu gimana? Ngadepin nggak apa masalah? Oh pasti, itu gimana gitu tuh? kan. Gimana cara ngatasinnya? Cara ngatasinya ya tetap benar-benar kita harus benar-benar jadikan itu pecutan, Bang. Pecutan atau bahasanya tuh time limit lah, batasan waktu gitu kan. Tapi waktu itu jadi beban nggak kalau misalnya suatu saat aku nggak mencapai gitu ya? Iya. Bahasa dari mentor guru tuh beban itu jadikan seperti, mohon maaf ya Bang, guguk ya. Guguk yang anjing gitu ya. Menggonggong kapila berlalu, dan itu yang benar-benar membuat saya tuh benar-benar nggak bisa berdiam diri gitu, Pak. Nggak bisa berdiam diri, harus tetap membuktikan, gitu kan. Karena yang saya bingung kan, yang saya yakini, bukan bingung yang saya yakini adalah kalau kita pengen maju tanpa ada yang benar-benar hate gitu ya, itu kayaknya kurang greget lah ya. Iya betul. Gitu kan. Kalau nggak ada yang memang benar-benar, nggak bakalan mungkin nih. Nggak pasti terjadi gitu kan. Itu kita nggak punya energi. Nggak ada energi gitu kan. Ya ibaratkan kita jalan di daerah Ambawang, kiri kanan sawit juga lempeng jalannya gitu kan. Tapi kalau di sana ada tantangan ini. Ya ada tantangan gitu tetap pasti gitu ya. Seperti itu. Wah keren nih. Pernah nggak ketemu sama salah satu konsumen, mungkin kita mau edukasi dia, kemudian ditolak atau ada beberapa penolakan sampai terjadi mental block, pernah nggak? Bukan nama pernah lagi, tapi sering Bang. Sering ya? Sering. Jadi hukumnya tuh 100 berbanding 10 mungkin ya. 10 ya? 10 berbanding 1. Iya betul, 10 berbanding 1 gitu kan. Jadi 10 orang yang ditawarkan, 9 tuh
kebanyakan dan sering terjadi menolak halus, lembut, kasar. Itu dia. Sekasar yang pernah saya alami adalah boleh kayak ini sebut perusahaan? Ya boleh. Sebut perusahaan. Nggak usah gitu kan. Saya kerjakan perusahaan ya. M lah gitu ya. Inisialnya M. Dia langsung tuh sebutkan ini M kah gitu dia. Oh yaudah saya nggak tertarik gitu dia. Oh langsung ditolak. Langsung ditolak mentah-mentah gitu Pak. Nggak dikasih kesempatan untuk ngobrol untuk apa gitu kan. Nah itu yang paling buruk yang ketika saya presentasi. Itu berapa banyak si customer yang ketika kau temui langsung menolak seperti itu gitu? Kayaknya nggak terhitung gitu ya. Karena memang setiap kita menawarkan ya dari segi kita yang nggak pandai presentasi, nggak pandai ngejelaskan, nggak pandai ngeyakini, ya mulut omongan kita tetap belepot-lepotan. Nah, yang belepot-lepot itulah yang membuat orang tak paham. Iya. Nah, makanya lebih banyak yang menolak daripada yang gabung. Tapi pas pada masanya pelan-pelan Allah kasih nikmat pandai berbicara dan meyakinkan, roda tuh berputar, Bang. Iya. Karena anggap saja itu latihan ya. Ya pasti latihan samsak. Samsak ya, yang tinju-tinju ya. Iya, itu ya. Itu latihannya gitu. Latihannya pastinya. Terus waktu biasanya mental block itu butuh terapi deh. Pasti Bang. Nah, ini terapi. Terapi saya pertama tetap melihat film-film lucu kan, di YouTube kan banyak gitu kan. Tapi ada secara khusus kan ikut NLP kah atau apa? Iya kalau ikut training atau NLP dan sejenisnya tuh jarang Bang. Jarang ya? Jarang gitu kan. Saya lebih ke olahraga, ke hiburan, mengalihkan fokus gitu kan. Kalau udah istirahat, capek, udah tidur, energi bertambah, baru fight lagi. Gitu dia. Tuh. Jadi begitu kalau misalnya memang ya kita butuh effort lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih kan. Iya pasti. Karena kalau misalkan kita mengikuti jejak teman-teman yang ya biasanya ya kita mendapat hasilnya biasa aja gitu. Iya betul, lingkungan tetap pasti berpengaruh gitu. Betul. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, lebih dominan ketimbang keluarga. Iya pasti. Kalau keluarga malah nggak terlalu banyak pengaruhnya gitu. Iya betul. Tapi karena circle-nya misalnya pemalas, terus dia tidak memiliki visi gitu ya kan. Betul. Orang pasti. Itu kadang-kadang gini ya, kadang-kadang itu mengolok kita terus membuli kita itu. Karena kita mungkin frekuensinya nggak sama. Kemudian kapasitas dia dengan kapasitas kita berbeda. Pasti. Nah, cara pandang, masalahnya visi itu cuma kita yang bisa lihat. Iya kan? Pasti. Dia nggak bisa lihat. Iya. Ketika kita udah tahu tahapannya, visi kita bakal begini, ini bakal begini, dan aku bisa mencapai itu. Gitu Iya. Tapi ketika ini kita jelaskan, sama kayak Rasulullah pada saat Isra Mi'raj, kemudian dia menjelaskan kepada sahabatnya ya betul. Mereka nggak mempercaya itu. Iya pasti. Tapi orang yang mempercayainya orang punya misi, pasti. Nah, punya visi gitu. Oh ya udah kita imani aja kan gitu. Betul. Sama dengan visi kita pada saat kita menceritakan kepada orang lain, orang lain mungkin akan melihat latar belakang kita siapa, gitu kan? Betul. Privilege kita siapa gitu kan. Iya, betul. Itu kadang-kadang membutuh pembuktian. Betul. Saat itu langsung membuktikan itu di usia berapa? Membuktikan hal yang paling besar di usia 17 tahun. 17 tahun. Dapat apa achievement saat itu? Barang ya, semoga Allah nggak menghukum saya karena ria, tapi enggak. Ini untuk memotivasi. Ya, karena kalimat motivasi juga biasanya orang-orang juga biasanya mengatakan ini ria gitu, pamer gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perspektif orang ya. Kita melihat dari perspektif yang lain. Betul. Maka tadi sekali lagi saya katakan semoga Allah tidak menghukum karena ria. Gitu kan. Amin. Memotivasi lah gitu kan. Istighfar dulu gitu. Ya. Jadi awal pembuktian hasil terbesar prestasi dalam hidup di usia 17 tahun itu di tahap awal saya inden mobil. Inden saja, belum bisa ngendarain, gitu kan. Nggak pandai, nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Memutuskan untuk inden itu apa motivasinya saat itu? Apakah maksudnya aku udah siap inden nih gitu kan? Otomatis finansial udah siap dong. Iya pasti gitu kan. Karena inden pada masa itu saya cuman di angka 2 juta Bang. Dapatlah sebuah kwitansi gitu kan, ada nama saya di situ, ada nominalnya di situ. Nah itu yang membuat saya benar-benar menjadi motivasi. Kalau tidak tercapai malu. Malu itulah yang membuat saya memang benar-benar
nggak mau terjadi. Oh gitu ya. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus gitu kan. Karena kwitansi itu menjadi ya seperti kayak napas saya bang. Ini kalau nggak menapas tetap mati nih gitu kan. Ini kalau nggak terbukti ini malunya seumur hidup gitu kan. Seperti itu. Akhirnya nggak sampai 4 bulan atau 3 bulan gitu setelah saya inden tuh mobil, Allah kasih nikmat. Allah kasih nikmat, roda tuh berputar, ketemulah salah satu anggota masih muda, perempuan, enak lagi dipandang, ya, yang membuat dia tuh bener-bener punya omset gede banget, punya produktivitas, ya kinerjanya sangat kuat banget, gitu kan, yang membuat rezeki saya tuh lancar di sana. 4 hari 2 juta. 1 minggu 5 juta itu kan, yang membuat saya benar-benar itu bisa saya tabung gitu bang. Gitu. Saya tabung dan memutuskan untuk bisa ngambil mobil di usia 17 tahun gitu bang. Itu dia. Wah, keren, prestasi yang paling ya bisa dikatakan besar lah di usia 17 tahun gitu kan. Karena kan zaman di usia 2015 tuh kan e-commerce kan belum ada. Belum ada benar. Belum ada kan. Belum gede lah belum gitu ya. Gede gitu ada kan. Banyak sih sebenarnya kayak apa ya, Bukalapak udah ada. Iya, tapi belum gede gitu kan, belum ada iklan. Terus dulu ada Toko Bagus. Iya, gitu kan. Jadi memang bener-bener Allah ngasih kesempatan tuh bener-bener bisnis yang saya kerjakan kemarin itu banyak orang yang nggak tahu. Anak mudanya tuh banyak ogah-ogahan mengambil keputusan untuk bergabung gitu bang. Saya lebih gengsi barangkali. Oh pasti, Ya kan? pasti gengsi. Wah jual obat gitu kan. Tuh apa jual obat? Masih banyak bisnis atau usaha yang benar-benar berkualitas gitu kan. Tapi ketika memang mobil saya raih di situ. Keluarga, orang tua, kawan kelas, wali kelas. Tapi lucunya ada bang. Apa tuh? Bismillah. 2 Februari 2015. 2015. Keluarlah tuh mobil tuh kan. Sebelum itu terjadi, hari Selasa, kalau nggak salah kalau masih saya ingat gitu kan, pelajaran kimia. Oh iya. Pelajaran kimia. Betul-betul Allah ngasih cerita tuh skenario. Itulah saya nggak bisa ngomong gitu kan. Bener-bener ya manis gitu bang. Jadi ada satu orang dalam kelas yang nyeletuk gitu bang. Bu malas nih belajar, cerita saja. Terus pas kejadian 2 Februari itu gitu kan. Yaudah nggak usah belajar kata ibunya kan. Ada lagi yang nyeletuk. Fadil mau cerita bu, itu deh. Wah saya nunduk aja. Ya Allah, apakah ini sebuah benar-benar pembuktian, pengakuan gitu kan, sekaligus minta maaf kalau ada salah. Gitu kan dalam kelas. Karena beratnya tuh benar-benar kawan kelas, kawan bangku bang. Saya nanya PR, nggak dijawab. Karena takut apa? Pembukanya PR, ujung-ujung prospek. Jadi bener-bener kayak membuat blok lah ya, blokade lah gitu kan. Orang udah defend duluan. Gitu dia. Akhirnya pas pada masa itu ada kawan yang cerita duluan masalah goib, hantu gitu kan. Setelah itu saya beranikan diri. Ya Allah, kuatkan aku. Saya angkat tangan gitu kan. Angkat tangan, ya udah maju. Cerita apa? Hari ini saya ngambil mobil. Tapi sebelum saya cerita ngambil mobil, saya minta maaf. Assalamualaikum teman-teman, saya minta maaf kalau saya ini membuat kawan-kawan risih, begini, benar minta maaf lah. Tapi alhamdulillah itu jantung dak-dik tuh bang. Ibaratkan kita pas ujian mau nyontek. Dilirik sama pengawas. Begitulah perasaan saya. Oke. Dak-dik. Tapi pelan-pelan bener saya mampu untuk nyampaikan. Alhamdulillah kawan-kawan, Allah kasih nikmat. Sore ini saya ngambil mobil impian saya. Tepuk tangan. Tapi masih ada bang netizen. Biarin aja gitu. Di dalam kelas. Dari mana gitu. Ria nih, pamer nih. Dalam hati salah lagi. Gagal gagal salah. Prospek salah. Keluarkan impian salah. Di situ yang membuat saya belajar nggak usah dengerin omongan orang. Itu dia. Betul. Maju aja tanpa harus merugikan orang lain gitu kan. Karena mereka itu mereka itu di luar kendali kita. Iya betul. Yang bisa kendalikan kita tentang kesuksesan kita. Kita mau kemana kita. Kita. Akhirnya bang ada yang meluk. Ada yang meluk. Bener-bener kayak di film-film. Cewek cowok. 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 Maafkan Dil.
Bahkan aku udah Teman bully-bully. sebangku? Teman sebangku ya satu ya kan dia benar minta maaf, udah cuek, udah anggap saya kayak jin, setan, nggak dianggap lah gitu kan. Yang kedua bener-bener kawan-kawan tuh minta maaf. Karena kan dalam sekolah SMA pasti abang mengalami lah geng-gengan. Iya. Ya ngumpul gibah, ngumpul gibah. Iya. Dan Enggak kalau zaman aku enggak. Oh enggak ya bang? Ngumpul ngelem. Lebih parah berarti ya. Parah, jangan parah. Oke, parah ya. Di tahun berapa tuh boleh tuh bang? 2000-an lah pokoknya. 2000-an ya. 2000-an gitu. Berarti agak-agak halus di tahun saya gitu ya. Itu masih agak. Kalau zaman aku ekstrim. Ekstrim ngelem gitu ya. Masya Allah. Tadi ya, akhirnya sorenya saya rombongan bang sama anggota-anggota di usia muda tuh ke Nissan gitu kan. Nissan Datsun di Ayani 2 tuh kan di Pontianak. Rombongan pawai. Mau ngambil itu? Ambil lu, waduh meriah. Pokoknya kayak bener-bener di apa ya? Arak lah. Pada zaman itu kan bener-bener kayak diistimewakan banget. Ya Allah, ternyata selama ini kesedihan, capek, bully segala macam. Buahnya ini ternyata. Gitu kan. Mau pakai klakson tit sampai ada ki yang soa gitu. Tit. Akhirnya jujur bang, saya ngambil mobil pun nggak pandai. Nggak pandai nyetirin. Siapa yang nyetir pada saat Kawan. Belajarnya hanya 1 malam di Gor Pangsuma. Belajarnya 1 malam di Gor Pangsuma. Langsung bisa. Tapi seperti itu pernah bawa motor kopling atau kan? Enggak, motor kopling saya bisa. Oh bisa. Tapi dulunya saya pernah main bom kan. Di Megapol. Kan ada zaman dulu bom kan ya kan. Tahu nyetir, tahu gas, tahu rem gitu kan, tapi nggak tahu ngoper gigi. Iya. Akhirnya 1 malam bisa pelajari yang awalnya masuk sekolah sering terlambat gara-gara kesiangan, kecapean segala macam. Akhirnya subuh buta udah datang. Habis sholat subuh. Alasannya 2. Pertama takut ramai kalau bawa mobil, biar nggak nabrak. Yang kedua pengen nunjukin. Saya bener-bener di depan pagar sekolah. Mana orang yang kemarin nih kan. Akhirnya lucu-lucuan untuk ngibur diri gitu kan, di pembalasan yang terbaik dengan karya, dengan prestasi. Gitu kan. Pas jam olahraga hari Rabu 3 Februari gitu kan. Saya di surau, alarmnya saya mainkan. Tutut. Yang lain pada ngeliat, mana Fadil. Di situ hati saya puas banget. Puas banget gitu kan. Selamatnya. Ternyata sedihnya dulu, capeknya dulu, buliannya dulu. Bener-bener ternyata ini buah yang saya rasakan gitu kan di usia 17 tahun gitu. Ini duit kerja keras saya gitu kan. Ya alhamdulillah pas hari itu juga langsung dibawa ke ruang BK. Karena ngambil bawa mobil di kelas 3 SMA kan tanpa izin dari sekolah. Ditanya harus ada izin gitu kan. Ini ada SIM gitu kan. Lah usia saya 17 tahun, KTP belum dibuat, SIM nggak ada gitu kan. Belajar semalam saja. Terus guru BK-nya di prospek nggak? Pasti nanya. Bapak mau kayak saya gitu. Akhirnya beli produk juga. Beli produk. Guru BK. Kalimat yang masih saya ingat adalah pemikiran kamu nih udah 10 kali lipat lebih jauh daripada kawan kelasmu katanya. Iya. Jadi kamu jangan terlalu baper, jangan terlalu galau gitu, Bang. Iya. Akhirnya kepala sekolah juga bener-bener ngedukung lah gitu. Bukan hanya ngedukung, Bang. Dukung plus nasehatin. Itu kan. Perlu dong nasihat. Perlu gitu kan, pasti kan. Akhirnya beliau bilang fokus dulu, ntar lagi ujian. Iya. Karena pas itu tryout, Bang. Tryout. Belajar enggak tuh? Euforia kan. Sistem kebut semalam SKS gitu kan, sistem kebut semalam itu yang saya rasakan. Kan enggak? Pas. Mau jujur-jujuran sekarang ya memang bawa dulu kan. Waduh. Tapi kan itu kan bagian dari usaha, Bro. Bagian dari usaha ya. Entah dihalalkan atau diharamkan, hanya Allah yang tahu gitu. Ya sebenarnya itu karena ujian bagi aku nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Why? Kenapa? Ya kita udah belajar, udah melewati sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, mau tryout. Ini ya sudah. Kalau misalkan nggak lulus ya nasib-nasiban lah. Nasib-nasiban ya. Akhirnya lulus semua juga kan. Lulus semua juga. Malu juga sekolah kalau memang nggak lulusin rame-rame siswa. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak lulus sendiri ya malu ya. Nggak ada kawan buat malu bareng gitu ya. Iya, betul. Terus setelah pembuktian itu terus merasa ya itu udah
inilah udah aku udah dapet nih gitu kan. Iya. Puas nggak sih? Belum bang. Belum. Pingin apa lagi? Pengen keluar negeri. Keluar negeri. Di sini deket. Iya, nggak tahu jalan dulu. Karena nggak pernah keliling ke Kalimantan Barat gitu kan. Ternyata sebelum keluar negeri itu saya benar-benar dituntun oleh Allah melalui rezeki nikmat itu. Hampir keliling Indonesia. Hanya Papua dan Sumatera yang belum diinjak. Sisanya Sulawesi, Jawa, Kalimantan udah. Kalau Kalimantan tersendiri yang belum diinjak Putus Ibau bang. Sampai sekarang. Oh, nggak sah tuh. Iya betul. Sampai ke Danau Sentarum. Tempat apa? Madu ya di sana ya banyak banget tuh di sana. Putus Ibau. Betul. Putus Ibau bukan madu. Ya. Ini apa namanya? Ikan. Ya betul. Ikan siluk tuh. Oh, banyak banget. Sana sih dipanggang sama mereka. Iya, betul. Murah-murah lagi kan? Murah lagi. 12.000 apa segitu? Iya, kurang lebih lah segitu. Betul. Akhirnya setelah lulus bang, achieve lagi, goal lagi. Kemana? Ke Singapura. Thailand, Malaysia. Setelah pulang dari selesai ujian gitu bang. Itu yang membuat saya benar makin puas. Itu lagi. Selesai ujian tuh? Selesai ujian. Sekolah lulus? Alhamdulillah. Cuman nilai yang tidak memuaskan. Nggak perlu juga. Nggak penting juga. Nggak penting. Kan? Sekarang baru sadar yang nggak penting gitu kan? Nggak juga bang. Oh abang sadarnya sebelum lulus? Iya. Oh sayanya sadar setelah lulus? Oh nilai itu penting gitu? Iya. Aku enggak. Oh kenapa tuh? Enggak, pokoknya aku nilai nggak penting lah. Nggak gitu penting kan? Lah ya. Iya. Yang penting lulus aja. Yang penting lulus aja. Karena pada saat kita sukses atau enggak dalam menjalani kehidupan kita tidak tergantung oleh ijazah. Iya betul. Ijazah itu pada saat kita masuk kalau kita mau daftar di kantor aja. Iya betul. Terus sih IPK-nya berapa, kemudian nilai NIM-nya berapa? Iya betul. Terus udah selesai banyak kok yang NIM-nya tinggi kemudian dia nggak kerja. Banyak karena mental kan. Mental nggak percaya diri dan lain gitu sebagainya. Iya betul. Bagi aku nilai nggak penting. Nggak penting ya, mantap. Yang penting itu adalah attitude-nya. Ya etika, adab ya. Ya adabnya. Kemudian yang pentingnya adalah adalah visi dia. Visi, tujuannya. Lu hidup punya tujuan nggak? Pasti. Iya kan? Peduli nggak dengan diri dia? Iya. Kalau nggak peduli dengan dirinya, ya gimana kita mau ngebimbingnya kan? Iya betul. Kayak gitu. Betul. Perusahaan juga kadang-kadang ya kalau yang sekarang ya, kalau dulu ini IPK harus 2,07. Ya, dulu. Ya. 10 tahun tapi setelah itu ya pelan-pelan. Apa namanya? Masuk ke pandemi. Ya. Pandemi langsung perampingan. Iya pasti. Gitu kan. Kemudian teman-teman yang ini nggak bisa ngedaftar. Ya. Kemudian orang-orang yang dipecat. Ya. Kemudian mereka membuat produk. Iya, gitu kan. banyak kejadian membuat itu. produk, kemudian jualan, kemudian ini, kemudian mereka menyadari bahwa nilai nggak penting. Iya. Baru sadarnya baru sadar karena mereka. Kita nggak gengsi, kan? Mau untuk menjalani hidup, punya semangat, kan? Pantang menyerah, dan teachable, mau belajar. Ya, teachable. Dengan siapapun. Meskipun usianya di bawah. Iya, betul. Karena karena banyak tuh yang kejadian ketika dia udah enak gitu, dia masuk di zona nyaman, di serba ada gitu ya, gaji gede, kemudian kena pecat, kemudian dia harus jualan, kemudian dia harus berjuang, duit tabungan habis, itu menekan banget tuh, menekan gengsi dia sekali tuh kalau memang punya mau anak berubah. 3, 4, waduh, biaya gede, kan? Nah, gimana tuh kayak gitu kan, akhirnya banting setir, berubah atau mati gitu kan. Iya. Nah seperti itu. Kalau memang kita nggak adaptif, nggak mau belajar, nggak mau kita merubah diri kita, ya nikmatilah hidup seperti itu. Iya, betul. Makanya hidup itu ya memang harus bergerak ya. Iya pasti. Menantang, berjuang kan. Karena kalau yang mau ngikut arus ya ikan mati sama tai doang. Iya. betul. Hanya ikan mati yang mengikuti arus. Ikan hidup melawan gitu dia. Kalau dia ikut arus tetap mati dia. Betul. Hidup lah seperti air yang mengalir. Kalau ngalirnya di jamban siapa juga yang mau gitu kan. Iya betul. Kalau airnya ngalirnya di got, aku mau. Oke, ini sangat apa namanya ya? Aku bisa dapat nih energinya gitu ya. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapat. Amin. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Ya, jangan rebahan doang dong. Iya, pasti. Iya kan. Nah. Iya. Cari sesuatu yang menghasilkan, apapun bisa dilakukan, nggak ada modal, kita bisa jualan produk orang, nggak punya skill, kita bisa
gabung atau merubah circle kita kepada orang-orang yang Ya. membangun lah. Iya. Dan terima kasih buat Fadil udah datang. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah silaturahmi kemudian yang panjang. Iya. Dan semuanya buat teman-teman yang udah nganterin. Betul. Makasih juga. Tapi boleh nggak nih Bang? Boleh saya dong. memberikan pesan lah ya, Oh, mungkin boleh, terakhir boleh. buat Siap. kawan-kawan gitu kan. Mungkin kan tadi Abang bertanya dari awal lahir sampai Ya. ke hasil ya. Hasil, Cuman di balik hasil roda yang di atas Iya. itu Ada kan roda yang bawah. berputar lagi Bang. Iya, Kan iya, dari bawah ke atas. Nanti ke bawah lagi. Ya, saya merasakan di bawah lagi. Iya. Setelah dapat hasil saya merasakan Iya, ke bawah iya, lagi. iya. Dan saya benar-benar terpengaruh, terdoktrin, teracuni dengan video-video di YouTube ustadz yang membahas tentang masalah keajaiban, Bang. Oh. Tentang masalah oke, keajaiban. oke. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi dalam hidup saya, Bang. Itu keren. Ya, contoh kecil lah ya, Bang. Iya, Contoh kecil beras, buah, sayur, makan di restoran, makan di KFC, baju di Megamall, mobil Alphard, rumah 1 miliar. Itu saya dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Itu menggunakan law of attraction? Ya. Hukum tarik menarik ya. Ya. Yang jelas karena pas ada hasil karakter saya tidak terbentuk, Bang. Pas ada hasil? Pas saya punya mobil, pas saya keluar negeri, Ya. karakter saya tidak terbentuk. Oh. Karena memang saya arogan, sombong, jadi nggak terarah, bener-bener ya di atas angin lah. Iya. Itu yang membuat Allah jatuhkan saya lagi pada masa itu. Akhirnya benar-benar saya dikenalkan dengan ya amalan-amalan, Bang. Amalan-amalan yang selalu disampaikan oleh Ustadz, zikir, sholawat, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud segala macam. Ya. Itu yang membuat saya memang mendapatkan hasil-hasil yang tadi saya sebutkan, Bang. Iya. Beras, sayur, Iya, makan iya. KFC, di Megamall tidak keluarkan duit tapi dapat duit. Karena saya juga punya channel YouTube sebenarnya. Oh, keren. Cuman Ya. saya kemarin nggak fokus, hanya pas dapat 2 kemeja, 1 sepatu di Megamall yang nilainya 500.000 di depan bambu runcing saya video pakai HP. Oh, terus? Ya saya sampaikan. Gara-gara saya benar-benar melakukan amalan, kan hal-hal baik saya lakukan tanpa mengeluarkan uang, dapat tuh 2 kemeja, 1 sepatu. Salah satunya ini yang saya pakai. nih. 2 kemeja, 1 sepatu. Itu endorse atau gimana? Itu Bang tadi Bang, karena memang saya dikasih turunan lagi sama Allah karena arogan, sombong segala macam. Saya mencintai terutama amalan sholawat, Bang. Oh, iya. Saya mencintai amalan sholawat. Itu yang udah pernah di apa namanya ya? Disertifikatkan lah misalnya. Iya. Apa ya kalau kayak gitu ya di Ijazah, ya ijazah. Iya, diijazahkan betul sama betul. Siapa itu? Lupa. Ali Jaber, Bukan. almarhum. Ya, si Ali Jaber salah Ya, satunya. ya. Cuman siapa yang Asegap ya, Segap ya. Ya, nah, betul itulah ya. dia. Yang sholawat yang biasanya Ya, ya. ramai itu ya. Iya, betul. ya, itu pernah diijazahkan gitu ya. Iya. Karena sholawat itu bisa banyak nih. Iya. Bisa dikatakan cara kasarnya yang lebih mudah ditangkap oleh sederhana itu menciptakan pohon uang lah. Ya, betul. Makanya tadi kalau misalkan Abang ada menyampaikan bagi anak muda tuh banyak kan anak muda zaman sekarang yang terbatas masalah modal, Betul. masalah kemampuan segala macam gitu kan. Ya. Dan saya memang benar-benar ketika dapat masalah, tekanan, ujian segala macam, saya dekatin sholawat, saya dekatin zikir dan amalan segala macam, datang Bang. Iya. Ya Allah kasih aku beras, datang ke rumah kawan, ini ada beras nih gitu dia, tanpa bilang, Iya. tanpa ngeluh, tanpa cerita. Iya. Pengen ke KFC depan Mujahidin, depan Mujahidin KFC, ngantri ramai. Ya Allah aku nak mau ngantri ya Allah. Kasih aku kecepatan. Kawan manggil jadi karyawan. Samping. Di samping maksudnya. Iya. Beli 1 ayam dapat 2. Dapat 2. Tanpa minta, tanpa ngeluh gitu kan. Iya. Yang ketiga minta buah-buahan. Tanpa cerita ke siapapun, datang buah-buahan. Selawatkan restoran, Dapat dikasih nasi? restoran. Ah. Makanan di restoran Makanan yang di harganya kurang lebih 200 ribuan. Iya, Itu dia. Iya. Dan terakhir yang tadi di Megamall kan, saya pernah nggak ada duit, hanya datang ke Ramayana dalam Megamall tuh Bang, saya selawatin. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya Allah kasih aku gratis. Saya pegang-pegangin aja tuh. Datang ada orang kaya sukses di sebuah perusahaan yang saya ikutin. Mas Fadil udah punya sepatu.
Udah Pak, cuman bolong. Saya bilang gitu kan. Iya. Jujur dong. Iya, jujur kan. Oke. Yaudah nanti beli. Saya nggak mau ngambil harapan, takut kecewa Iya, gitu iya, kan. iya. Akhirnya saya datang, Iya. dia ngikut ngajak ke Mega Mall. Ternyata bukan sepatu aja. Iya, dengan Keme- bajunya. 2 kemeja, 2 kemeja, 1 sepatu. 1 sepatu. Itu nilainya 500.000 tanpa mengeluarkan Iya, uang. tanpa mengeluarkan duit. Udahlah dapat baju 2, sepatu, balik makan kenyang. Iya. Ada orang Cina naik motor jatuh. Tolongin. Dan motornya motor impian saya. Heeh, dapat motornya. Bukan dapat motornya, Bang. Bukan dapat motornya. Iya. Motornya R15. Heeh. Tahu kan yang hitam Iya, CBR iya. tuh? CBR ya kalau R15 tuh ya. Bukan, ya mah ya R15. R15 kan? R15. Jatuh dia. Kan saya obatin pakai itu obat kan. Bisa nggak nih? Nggak bisa Bang. Ya udah saya antarin. Di situ menetes air mata saya. Obatin motornya. Oh, enggak orangnya. Motornya saya bukan tukang bengkel. Oke. Bukan kan montir saya gitu kan. terus? Akhirnya saya obatin. Wih, memang double, triple, fourple, chain killer apalah dapat rezeki pada hari itu. Iya. Dapat gratis di Mega Mall, makan kenyang, lihat orang dapat musibah, ngantarin dia pakai motor impian yang saya selawatin. Oh. Karena saya tuh bener-bener ya gimana ya Bang, suka banget gitu Bang, Iya, ngeprint, iya. saya selawatin, saya tulis tuh R15, saya selawatin, saya tulis di situ kan. Iya. Ternyata cara Allah tuh saya belum mampu beli, saya ngerasa kan. Iya. Oh ini rasa motor R15 nih senangnya bukan main. Pas nyampe Iya. dapat duit Dapat duit. dari orang tua yang jatuh. Beli pula obat. Berapa kali nikmat kira-kira Bang? Iya, betul. Dari Mega Mall, makan kenyang, pakai motor impian, Iya. dapat duit salam, beli ya. obat lagi. Beli obat lagi. Ya Allah, menetes ya Bang di depan Hotel Gajah Mada atau Hotel Haris Kak rumahnya tuh. Terharu lah. Terharu Bang, dosa banyak, Iya, maksiat banyak, iya, tapi iya. nikmat gitu. Iya. Itu yang membuat saya tuh benar-benar makin suka. Iya. Nggak mungkin mustahil, nggak bisa, nggak mungkin mustahil, Tapi nggak bisa. tergantung belief, Bang. Gimana Bang? Tergantung beliefnya. Kalau dia Oh meyakini percayanya, itu, iya betul. Tergantung dia. keimanan kita. Iya, Yakin betul. nggak dengan Iya, itu? iya, Kalau nggak iya. yakin. Iya betul. Iya. Akhirnya saya uji lagi Iya. Bang. Saya uji lagi, betul nggak Allah nih maha dengar? Betul nggak Allah tuh ngasih anu? Iya. Setiap saya lihat mobil yang keren-keren Bang, Civic, Iya. Alphard, Fortuner, Pajero segala macam. Selawatin aja. Selawatin. Dan saya teriak, ya Allah kasih aku gratis. Ah. Sampai teman bilang, Bang, abang nih gila ke apa? Iya, Saya iya. langsung bilang, Iya. yang penting aku nggak minta sama kau. Iya. Diem langsung. Iya, kan. iya. Akhirnya dapat tuh mobil Alphard. Gitu kan, dengan cara abang angkat dari Sintang datang ke Pontianak, dekat sama orang kaya, dititipin mobil Alphard, jemput saya pakai itu mobil. Nah saya mau pakai ini saya pernah selawatin. Gimana sih rasanya pakai mobil 1 miliar? Iya, yang atapnya bisa terbuka main kelayang. Iya. Iya. Ya Allah, nikmatnya ini rupa rasanya gitu. Bang. Nikmat lagi. Iya. Dan yang paling besar Bang, nikmat yang Allah kasih dari selawat dan zikir adalah rumah Bang. Alhamdulillah. Komplek di Jalan Perdana, Komplek Iya, Perdana iya, City iya. Residen Iya. nomor 7. Wah. Satu deret itu harga rumahnya miliaran Bang. Miliaran. Kejadiannya ketika saya bangun merintis Proda itu, Iya. saya ngontrak 14 juta setahun di Podomoro, Gang Nurcaya, depan Alfamart, dekat Aming Kopi. Saya ngontrak di situ. Strategi sekali pada. Ya. Pindah. 2 bulan sebelum kelar tuh kontrakan, saya sholat subuh. Balik dari sholat subuh saya baca ayat kursi 10 kali. Jalan tuh. Allahu la ilaha illallah wa la Stop ini nenek-nenek yang tidak pernah ketemu. Stop kata nenek itu kan. Mau ndak ngontrak rumah nenek? Di mana nek? Jalan Perdana, Komplek Perdana City Residen nomor 7 kata dia. Berapa nek setahun? Saya di situ, neneknya pakai motor. Iya. Gayanya kamu rawat ya? Tanpa bayar. Iya rawat nek, Ha. gratis. Iya gratis. Bener lah nenek. Saya lihat kakinya nginjak tanah. Gitu kan motornya Serius nginjak. nih? Serius Bang. Ntar dah saya kirimkan Iya, videonya iya, gitu iya, kan. iya, Ada videonya saya dalam rumah. Heeh. Cuman sayangnya foto selfie saya subuh-subuh saya lupa simpan di mana iya, gitu kan. iya, iya. Tunggu nek, saya ambil apa? Saya bekejar ke kontrakan saya selfie. Heeh. Selfie lo nih.
Zuhurnya saya kasih tahu emak saya tuh benar-benar khawatirkan, hati-hati, kata emak saya kan. Saya cek, wah di situ menetes saya mata saya. Betul-betul ciri-ciri itu rumah, betul kata nenek itu. Saya sholat asar, habis itu saya ketemu neneknya, ada anaknya, kakak tuh kan perempuan. Kak, saya pakai rumah ini berapa tahun? Saya bilang kan, kamu pakai ya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Saya jadi, kalau abang jadi saya kira-kira bingung nggak? Bingung. Tanpa pernyataan, hitam putih, materai nggak ada segala macam, kasih ini kunci rumah kata dia. Ambil, pulang ke kontrakan, sujud syukur, menetes ya matanya. Karena memang keyakinan saya tuh beda dengan anak muda yang lain, dalam tanda kutip ya. Setiap saya ingat rumah gede saya teriak, Bang. Ya Allah kasih aku rumah, ya Allah gratis, Engkau maha kaya. Selawat. Pokok orang-orang yang nggak kenal saya bilang gila dah. Terserah, saya bilang kan. Akhirnya terjawab, Bang. Karena yang mendengar itu bukan orang gila itu kan. Iya betul. Tuhan kan. Tuhan gitu Tuhan kan. itu dengan kekayaan yang tak terbatas kan. Akhirnya saya dapat tuh rumah, saya pakai tuh rumah, setahun saya tinggalkan, setahun saya kontrakkan. 16 juta setahun. Nenek tuh minta rumahnya, 8 juta buat nenek, 8 juta buat saya. Ternyata seperti ini. Jadi orang kaya dalam tanda kutip rumahnya saja dan titipan. Meskipun finansial belum cukupi lah gitu kan. Tapi ngerasakan, Bang. Gitu dia. Makanya sekarang tuh agak sedikit infil geram. Nengok anak muda modal. Kok nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, nggak bisa gitu kan. Geram, Bang. Geramnya adalah emang Tuhanmu bukan maha kaya kan? Sebenarnya yang harus dipahami algoritma alam bekerja kan? Itu kan hukum tarik menarik. Tapi ada orang yang yakin, ada yang enggak? Ada yang enggak. Ada yang yakinnya juga setengah-setengah, bahkan kecil gitu kan. Dan keyakinan ini kan diuji dengan kesungguhan gitu. Betul. Jadi paling gede tuh rumah, Bang. Paling gede rumah. Dan ada satu lagi yang belum terwujud nih. Apa tuh? Jet pribadi. Nikah. Oh nikah. Nah, itu aja. Karena belum nikah. Perlu lebih panjang. Oh jangan. Yang penting teman-teman gitu kan bisa saling doakan, saling support. Segera ketemu jodohnya. Amin. Ya kalau udah gini siapa sih yang enggak? Iya betul. Oke, yang ini luar biasa sekali. Sesi kedua dan itu perlu dikembangkan, perlu dipahami, diyakini dan sebagainya. Tidak hanya sekedar cuman sholawat, tapi ada effort juga yang harus kita keluarkan. Betul. Tapi ya ini harus pokoknya yakin aja dulu, kemudian kerja kerasnya harus berimbang dong. Iya pasti. Dan saya pikir jangan rebahan. Betul. NFT sekarang udah dunianya. NFT, yang Gozali ya. Ya pokoknya ya dunia udah mengarah ke sana, perkembangan teknologi sangat cepat, masa kita masih tidur? Ya pasti. Gitu. Oke. Siap. Thank you ya udah datang. Mudah-mudahan ini menginspirasi kepada banyak orang. Amin. Semuanya bisa bermanfaat. Amin. Ini doakan kami juga bisa tumbuh besar. Amin ya Allah. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.